Oke, teman-teman, hari ini saya membuat tema khusus ya. Jadi, isu publik, benarkah Al Zaitun ada kaitannya dengan organisasi NII? Dan ini saya mengundang secara khusus dan ini wawancara khusus juga dari Ustadz Afifuddin ya. Beliau sangat tahu banyak tentang Al Zaitun. Nah, daripada kita sok tahu teman-teman ya mengenai isu Al Zaitun ya, lebih baik mungkin kita tanya-tanya sendiri ya. Berbincang-bincang ya secara live malam-malam hari ini dengan Ustadz Afifuddin ya. Bung Afifuddin. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Adem rasanya Pak Udin, soalnya ketika kasih salam, Pak Udin langsung membalas, itu bagus ya. Karena ada isu juga ya di negara kita, ini ketika ada orang, maaf kami ini sebagai orang kafir ya dianggap ya. Kami ini sebagai non-muslim ini dianggap sebagai kafir ketika memberikan salam, katanya nggak boleh membalas salam dengan lengkap. Karena kami ini sudah dipastikan masuk neraka, maka salam balas saja cukup waalaikum gitu katanya ya, nggak boleh salam. Dan di sini saya sangat aneh. Nah, makanya saya penasaran ini konsep yang ada di Al Zaitun itu seperti apa. Kalau melihat orang-orangnya kok lebih lebih adem, lebih sejuk, lebih toleran. Ini kan artinya jangan-jangan ada yang salah di sini ya gitu. Islam itu akan terlihat indah ketika orang-orangnya menunjukkan ke apa ya, mungkin ke ketoleransinya gitu ya. Jadi nggak usah mesti ada pengkotak-kotakan atau membuat batasan-batasan seperti itu. Nah, ini saya sedikit banyak mendengar informasi yang sepertinya kurang sedap didengar tuh Pak Udin. Bisakah Pak Udin mungkin bisa menanggapi video yang akan saya tampilkan ya? Ada Baik, beberapa Bunda. video Ya. Pak, jadi bukan hanya satu. Jadi mohon mungkin bantu untuk menanggapinya. Soal Al Zaitun, Mas, itu pengalian isu atau bagaimana, Mas? Saya memahaminya sederhana saja. Al Zaitun itu di satu sisi kalau kita bicara aspek pidana memang sudah terpenuhi lengkap ya. Terpenuhi lengkapnya, dia mengaku masa Bung Karno, dia mengatakan bahwa pergi haji tidak harus ke Mekah, dia mencampur adukan peribadatan Yahudi dengan Islam, dia mengajarkan secara terbuka dan divisualkan sholat dengan 3 imam dan perempuan di depan, itu jelas itu pasal 156A. Nah, maaf nih, jadi bisakah Pak Udin bisa luruskan ini bagaimana? Karena Islam pada umumnya itu tidak seperti ini, Pak. Bagaimana ini Al Zaitun bisa menunjukkan akidah semacam ini gitu? Silakan mungkin bisa diluruskan. Ya. Terima kasih, Bunda. Islam pada umumnya tidak seperti itu. Memang betul, karena Islam yang ada di Indonesia bukanlah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa demikian? Ada suatu perkataan daripada seorang guru besar, yaitu Syekh Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Agama Islam, kemuliaannya itu tertutupi oleh kelakuan-kelakuan umat Islam. Contoh begini, ya Bu Fatimah, mantan seorang Islam lah, pasti pernah mendengar doktrin-doktrin bahwa Islam agama mulia, Islam Betul. agama yang baik dan benar. Nah, ini dinamakan dalam hukum adalah dasen, suatu teori. Wajib dibuktikan dengan dasolen, fakta di lapangan. Fakta di lapangannya menunjukkan hal-hal yang berbeda. Nah, ini menjadi suatu problematika. Nah, tadi disinggung, karena menggabungkan ajaran Yahudi dengan Islam. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bunda dan juga teman-teman semua, khususnya teman-teman Kristiani, yang nantinya hati-hati kalau ada sekelompok umat Islam yang mempropagandakan toleransi, tapi mohon maaf, hanya sebatas ucapan, tidak dalam bukti nyata. Banyaklah itu kelompok Islam tersebut. Kelompoknya sudah sangat besar. Nah, mengapa begitu? Karena anak-anak di pondok pesantren diajarkan kitab tafsir
yang dimana dalam Quran surah Al-Fatihah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu diartikan sebagai orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya orang-orang Islam, santri-santri tersebut sholat 5 kali sehari itu senantiasa mengkutuki orang Yahudi dan Nasrani. Kan kurang ajar seperti ini. Iya. Makanya hati dengan kelompok-kelompok Islam yang dia bermuka dua di depan teman-teman Kristen, dia memasang muka toleransi, tetapi di kelompok Islam sendiri dia saling berpecah belah. Hati-hati, Bunda. Nah, jadi kenapa ada sampai sentimen kepada orang agama Yahudi? Karena itu tadi, ajaran agama tidak diajarkan dengan betul. Padahal kalau kata Syekh Panji Gumilang, begini Bunda, agama ini bukan masalah perebutan kekuasaan dan sebagainya, bahkan agama bukan diajarkan untuk menindas. Dan bagi Syekh Panji Gumilang, Tuhan kita, Tuhan saya maupun Tuhan Bunda Fatima, Bunda Linda, itu satu. Siapa? Ya. Tuhan yang menciptakan kita. Entah mau bagaimanapun kita menyebutnya, mau Allah, mau Yahweh, dan sebagainya, itu hanyalah masalah penyebutan. Tetapi pada hakikatnya kita menyembah Tuhan yang satu. Kemudian masalah agama Yahudi. Nah, kenapa sih kok umat Islam sampai benci banget dengan agama Yahudi? Ini kita harus membaca sejarah Bunda. Bagaimana kisah bahwa Nabi Muhammad dikatakan pernah Isra Mi'raj ke Palestina. Padahal dalam ayat tersebut adalah masjid yang jauh. Sedangkan daerah Palestina itu dahulunya nggak ada masjid. Baru dibangun pada masa Umar. Kemudian muncul katanya Masjid Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa. Padahal itu adalah buatan para khalifah, yaitu Abdul Malik bin Marwan ketika ada pemberontakan di Mekah. Jadi dia membuat Ka'bah tandingan sehingga timbullah isu di antara kita bahwa umat Islam punya dua kiblat. Satu kiblatnya di Palestina, kedua di Mekah. Oleh karena itu, karena Yahudi menjajah Palestina, wajib kita perangi. Takbir, kan begitu isinya. Iya. Nah, jadi kenapa saya mengatakan bahwa ajaran agama Islam yang kita bawa sekarang atau yang ada di Indonesia tidak murni daripada Rasulullah? Karena sudah bercampur dengan campur tangan para sahabat Nabi, para khalifahnya. Begitu Bunda. Oleh karena itu timbullah kita kebencian kepada umat agama lain. Padahal kalau kita mau jujur Bunda, dalam Al-Quran pun umat Yahudi itu tuh dipanggil sebagai ahlul kitab. Orang Nasrani ahlul kitab. Bahkan dikatakan juga sebagai orang-orang beriman. Makanya Syekh Panji Gumilang nggak pernah nyebut Kristen Yahudi sebagai kafir, nggak pernah. Tapi sebagai orang beriman. Karena masih percaya kepada Tuhan. Begitu Bunda. Iya, baik. Boleh saya sedikit tanggapi dari surat Al-Fatihah tadi, Pak. Surat Al-Fatihah di ayat 7 ya kalau nggak salah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan disebutkannya bahwa di sini jelas-jelas jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Memang di sini tidak disebutkan sebagai Yahudi dan Nasrani seperti kata Bapak tadi, tapi dalam tafsir Yahudi dan Nasrani itu termasuk kan begitu kan sebagai orang kafir. Nah, kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya dalam Quran orang-orang Yahudi adalah orang-orang ahli kitab mereka ya, orang-orang yang seharusnya bisa diberikan penghormatan. Tapi yang jadi perkara Pak, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, di situ menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang terhadap umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke agama Yahudi. Nah ini bagaimana ini narasi? Itu kan Al-Quran, artinya kalimat Allah ya, yang mengatakan Na'udzubillah. Artinya bagaimana orang-orang yang mengimani Al-Quran tersebut tentunya akan sepakat dengan ayat itu. Bagaimana menurut Pak Udin? Nah, jadi gini Bunda. Dalam memahami Al-Quran, memang Al-Quran ini kalau dipahami bagi mereka yang mohon maaf tidak pernah mempelajari studi agama dan sebagainya akan sangat berbahaya. Atau bahkan justru jika dia memahami seperti tadi Al-Baqarah yang menyatakan orang Yahudi Nasrani gak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad selama-lamanya, kan begitu. Ini justru nantinya menciptakan perpecahan dalam beragama. Padahal kalau mau jujur Bunda, dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 62 itu ditegaskan
Siapapun yang beriman, mau Yahudi, Nasrani, atau Sabiin, kalau dia beriman kepada Allah, maka dapat balasan kebaikan berupa surga dan sebagainya itu. Nah, surat yang tadi, yang Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa orang Yahudi Kristen tidak akan ridho kepadamu, wahai Muhammad, ini berkaitan dengan konteks sejarah pada waktu itu. Jadi, dalam proses penurunan ayat Quran itu nggak langsung seabrek, Bunda. Jadi ada proses sababun nuzul dan sebagainya, berangsur-angsur. Nah, kemudian yang dikatakan tidak ridho dan sebagainya itu adalah apa? Terjadinya pengkhianatan waktu itu. Kalau kita membaca dalam sejarah, adanya pengkhianatan antara Bani, kelompok Yahudi dan kelompok Kristen Nasrani di saat itu. Nah, oleh karena itu Tuhan turunkan ayat. Tetapi ayat ini hanya berlaku pada waktu Nabi, tidak berlaku untuk sekarang. Tetapi masalahnya umat-umat Islam saat ini justru menjadikan Al-Quran, ayat-ayat yang mohon maaf, kekerasan dan sebagainya, jadikan sebagai ayat sepanjang zaman. Itu yang berbahaya, Bunda. Pak Udin tadi juga mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini memang cara berimannya memang berbeda dengan apa yang diimani oleh Nabi sendiri. Kemudian tentunya fatwa-fatwa yang di negara kita dengan fatwa Islam yang dari syariah Islam pusatnya juga berbeda ya Pak Udin ya. Sebentar ya Pak Wahyu ya. Ini saya Justru bertanya begini, dulu Bunda. kepada Pak Udin. Justru begini, Bunda. Majelis Ulama Indonesia itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada anjuran dari Rasulullah untuk membentuk seperti itu. Jadi, justru kita ini mengkritik daripada, mohon maaf, ajaran agama Yahudi. Na'udzubillah. Mereka itu menuhankan para pendeta, menuhankan para rahib. Arti menuhankan di sini bukan berarti mereka mengibadati, tetapi apa? Mereka, para ulama ini membuat fatwa, fatwanya ditaati, tetapi jika ada fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan kitab suci, fatwanya yang diunggulkan, kitab suci ditinggalkan. Nah, inilah yang terjadi. Oleh karena itu, sebenarnya ajaran Islam yang sejati, ya, nggak ada majelis ulama itu. Itu adalah program budaya dari para khalifah-khalifah Islam sebelumnya yang menjadikan agama Islam sebagai alat politisasi, Bunda. Gini Pak Udin, mohon maaf, saya ini kan dulu saya berasal dari organisasi NII. Walaupun latar belakang keluarga saya semuanya memang dari Nahdlatul Ulama. Kami diajarkan toleransi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika saya pribadi masuk di dalam organisasi NII, doktrinnya sudah berbeda. Kenapa disebut radikal? Karena kami fokus kepada jihad, gitu ya. Nah, waktu itu saya sebenarnya belum pernah bertemu secara langsung dengan yang namanya pemimpin kami, pemimpin pusatnya maksudnya. Karena kami terpecah menjadi beberapa wilayah. Kami ada wilayah, misalnya kayak ada, dulu tuh kami pakai kode, KW berapa, begitu ya. Nah, sementara kami berkumpul di satu tempat, dari beberapa kelompok, kami ditutup mata kami. Kami dijemput pakai mobil, mata kami ditutup, kemudian kami langsung ditaruh di posisi kami juga nggak tahu itu tempatnya di mana. Nah, kemudian ketika saya sudah keluar itu tahun berapa? Itu tahun 98 kan saya dijemput dengan keluarga saya dengan aparat ya. Nah, kemudian saya sudah menjadi Kristen di tahun 2004 apa 2005 apa 2006 sekitar itu. Saya melihat bahwa Al Zaitun pernah terbongkar oleh aparat dengan kasus bahwa ini adalah sarang teroris. Nah, waktu itu nggak tahu sarang teroris atau apa gitu loh munculnya berita itu. Hanya saja lokasi yang diambil gambar oleh wartawan tersebut itu adalah lokasi di mana kami dulu berkumpul di situ. Dan saya nggak asing tempat itu, gitu kan. Hanya saja untuk Al Zaitun sendiri, setahu saya di bagian untuk studi secara legalnya itu berbeda tempat. Sementara kami studi ilegalnya. Artinya doktrin kami sudah berbeda. Seperti itu, Pak. Nah, saya mau bertanya, apakah betul Al Zaitun ini memiliki kaitan dengan NII? Pak? Silakan. Nah, baik Bunda. Tadi kan Bunda memiliki pengalaman bersama NII. Nah, saya juga bertanya, apakah Bunda dulu melihat ada kaitannya Al Zaitun dengan NII? Kan begitu.
Iya, betul. Nah, kemudian masalah tuduhan NII ke Al Zaitun dan sebagainya, sebenarnya yang menuduh itu adalah orang-orang NII sendiri. Jadi nuduh NII ke Al Zaitun. Nah, begini Bunda, kalau kita berbicara masalah NII, ada nggak kaitannya dengan Al Zaitun atau sebaliknya? Kita harus melihat daripada sosok pendirinya, yaitu Syekh Panji Gumilang. Kita melihat begini, apakah Syekh Panji Gumilang memiliki latar belakang pemikiran atau ada kaitannya dengan NII, kan begitu. Nah, ya, sepanjang yang saya ketahui bahwa Syekh Panji Gumilang itu terlahir daripada keluarga para kiai, daripada Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama di Gresik. Kemudian Syekh Panji Gumilang setelah itu mengenyam pendidikan sekolah rakyat dan setelah itu melanjutkan di pondok pesantren modern di Gontor. Nah, lantas daripada itu langsung ke UIN Jakarta, yang dimana tempatnya pemikiran lah. Kalau saya juga dari sana Bunda. Nah, dari UIN Jakarta inilah Syekh Panji Gumilang menjadi junior atau adik kelas daripada Nurholis Majid atau Cak Nur. Pasti teman-teman Kristiani sudah sangat mengenal nama Cak Nurholis Majid. Ya. Gitu. Nah, kemudian Bunda, dari latar belakang pemikiran tersebut, latar belakang sejarah keluarganya, apakah ada kaitan dan indikasinya? Yang menjadi perbincangan yang menuduh Al Zaitun adalah NII adalah orang-orang NII sendiri. Karena begini Bunda, contohlah Al Haidar atau Umar Abduh yang menuduh Al Zaitun sebagai NII, tapi di satu sisi dia menyatakan bahwa Al Zaitun sesat, atau di satu sisi lagi Al Haidar menuduh bahwa Al Zaitun adalah NII buatan intelijen. Nah, bukankah itu menjadi suatu paradoks, Bunda, sebenarnya? Kalau boleh saya simpulkan, apakah NII melakukan propaganda gitu maksudnya? Bagaimana, Bunda? Apakah NII melakukan propaganda begitu maksudnya? Betul, NII melakukan propaganda untuk mencari kambing hitam. Karena begini, Bunda, sedari awal Al Zaitun berdiri pun memang tidak ada kaitannya. Kemudian juga orang-orang yang kemarin muncul di permukaan itu, ya, baik yang dia dari Sumatera Utara itu, justru dia itu dibackingi oleh kelompok-kelompok Islam radikal, salah satunya Hizbut Tahrir. Nah, sehingga yang menuduh itulah yang tertuduh. Kalau dalam kaidah bahasanya adalah la ya'riful wali illal wali, nggak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali dia wali. Nggak ada orang yang tahu itu Al Zaitun adalah NII kalau dia sendiri NII. Begitu Bunda kaidahnya. Jadi artinya beberapa tahun lalu, beberapa puluhan tahun lalu ya, itu kasus terbongkarnya Al Zaitun itu tidak terbukti bahwa itu adalah sarang tempat NII atau bagaimana? Tidak terbukti Bunda, bahkan sampai saat ini pun tidak terbukti. Jadi gini, tuduhan itu mungkin muncul, ada yang diberitakan bahwa Osama bin Laden bersembunyi di Al Zaitun, ada bunker-bunkernya lain sebagainya. Nah, saya juga sudah masuk semua ke tempat-tempat situ. Dan memang nggak ada hal itu terjadi. Bahkan yang dikatakan Osama bin Laden itu bersembunyi ke sana, ternyata nggak juga, Bunda. Nah, kenapa sih kok banyak sekali orang yang membenci Al Zaitun, bahkan menuduh sebagai NII? Ini adalah ketika awal mula berdirinya Al Zaitun, Bunda. Bahwa Syekh Panji Gumilang itu tidak mengakui dirinya sebagai Muhammadiyah, tidak mengakui dirinya sebagai Nahdlatul Ulama. Artinya Syekh Panji Gumilang ya Islam. Begitu. Kemudian kita sadarlah Bunda, ketika terjadinya ideologi asas tunggal Pancasila waktu itu, kemudian munculnya kelompok-kelompok Islam radikal lain sebagainya kan. Nah, Al Zaitun justru menjadi suatu jawaban atas munculnya kelompok-kelompok Islam radikal. Jika di satu sisi dituduh sebagai NII, tapi di satu sisi yang lain dituduh sebagai penyebar ajaran sesat. Ini kan suatu kontradiksi. Nah, kemudian jika memang Al Zaitun adalah negara Islam Indonesia, seharusnya Abi Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin itu, dipenggal kepalanya sama Syekh Panji Gumilang. Karena nggak boleh. Dalam negara Islam Indonesia itu ada orang yang murtad. Harusnya Abi Saifuddin itu dipenggal kepalanya sama Syekh.
Baik. Tapi begini Pak, yang jadi persoalan adalah ketika saya melihat tayangan dari YouTube Al Zaitun dibongkar ya oleh aparat, saya melihat ada lokasi-lokasi di mana saya sudah tidak asing di situ. Karena ketika saya datang ditutup mata kan. Itu bukan hanya saya, tapi semua anggota-anggota NI yang ketika kami melakukan ada pengajaran doktrin, ya, kami fokus kepada doktrin. Bagaimana membuat konsep NI itu seperti apa, rencana perencanaan seperti apa, lalu pengumpulan dana dan lain sebagainya. Nah itu sempat saya melihat itu kok tempatnya seperti yang kami tinggal dulu di situ, tempat pendoktrinnya di situ, bangkunya dan lain sebagainya. Nah itu loh Pak, yang jadi persoalan. Nah, baik kalau memang dari Pak Panji sendiri tidak merasa seperti itu, hanya saja kok saya seperti memiliki dugaan apakah memang Pak Panji sendiri memiliki perubahan konsep. Mungkin dulunya pernah sempat konsep negara khilafah misalkan, kemudian mengubah atau barangkali demikian atau bagaimana Pak? Karena bagaimanapun juga saya pribadi hanya sebagai anggota, saya bukan siapa-siapa. Itu pun saya hanya 1 tahun, jadi saya tidak terlalu mengetahui bagaimana orang-orang di atasan saya gitu. Kami hanya tahu bahwa kami punya wilayah-wilayah yang selalu mempunyai pemimpin. Ada API ini, API itu dan lain sebagainya. Itu pemimpin kami, ada pengawasnya, ketuanya, sekretarisnya dan lain sebagainya. Kami ada seperti itu. Hanya saja kami tidak pernah bertemu langsung dengan yang namanya Pak Panji Gumilang atau dengan pemimpin atasan paling atas kami, begitu Pak. Nah, barangkali seperti itu. Apakah ini iya atau tidak gitu Pak? Bisa diluruskan. Jadi gini Bunda, memang muncul dugaan di media waktu tahun kemarin bahwa dahulunya itu Syekh Panji Gumilang nggak begitu, dia itu orang radikal, pengusung daripada khilafah lain sebagainya atau NII lah. Kemudian sekarang aja dia bertobat. Nah sebenarnya tuduhan itu sudah terbantahkan melalui dari bukunya Pak Robin Simanulung. Ini Bunda. Nah, iya. Jadi gini, jika ada yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang bertobat, kemudian kembali ke NKRI dengan adanya ajaran-ajaran seperti itu, justru sedari awal Al Zaitun berdiri, Syekh Panji Gumilang senantiasa berkeliling ke gereja Bunda. Ketika hari besar keagamaan mereka, Syekh Panji Gumilang senantiasa berkeliling ke gereja untuk apa? Untuk memaparkan visi misi pondok pesantren yang modern, yang dimana yang bisa masuk hanya umat Islam, tapi umat agama lain itu boleh masuk di sana. Bahkan Syekh Panji Gumilang dari awal mengajarkan Tuhan kita itu sama. Atau bahkan Syekh Panji Gumilang mengajarkan bahwa dalam pondasi mendirikan Al Zaitun adalah apa? Adanya peradaban yang toleransi. Maka tertuanglah dalam visi misi Al Zaitun. Begitu Bunda. Sehingga kalau ada yang menyatakan Al Zaitun itu Syekhnya bertobat, itu enggak, itu salah. Karena Syekh Panji Gumilang dari awal ya begitu pemikirannya. Enggak ada bertobatnya. Boleh bertanya, Pak Udin sendiri sudah berapa lama ikut Pak Panji Gumilang? Kalau aku pribadi Bunda, saya ini sama sekali nggak pernah mondok, nggak pernah mengenyam pendidikan di sana, nggak pernah sama sekali. Saya ini justru ya di UIN Jakarta waktu itu. Kemudian saya kenal dengan Syekh itu tahun kemarin 2023. Ketika viral. Artinya ya bisa jadi gini. Ketika Pak Udin membuat pengelurusan seperti itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan dong, karena ya isunya yang selama ini yang kami tahu bahwa kami berdiri di bawah naungan Pak Panji, karena kami di bawah naungan Al Zaitun, gitu kan, orang NII maksudnya, anggota NII kami bernaung di bawah Al Zaitun. Nah, bisa jadi kan Pak, karena Bapak kan baru ikut Pak Gumilang kan baru tahun kemarin. Sementara saya itu di tahun 97 ke 98. Ya kan? Artinya masa lampau itu bisa jadi dong Pak Panji Gumilang melakukan perubahan secara mungkin bertobat. Orang kan bisa ya Pak ya namanya bertobat ya. Dulu begini konsepnya, sekarang begitu gitu kan. Bisa jadi gitu. Itu hanya pemikiran kami. Nah, oke lah sekarang yang kita lihat adalah Pak Panji Gumilang sekarang.
Nah, boleh nggak kami mengetahui konsep-konsep Al-Zaitun selama ini nih seperti apa dan bagaimana? Kok banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Al-Zaitun. Nah, salah satunya tadi yang diprotes dari video ini mungkin kita lanjutkan kembali ya, Pak. Apa yang selama ini dianggap menyimpang? Tentang penistaan agama sebagaimana terhadap Ahok diberlakukan itu kena ya 4 tahun ancamannya. Kemudian 28 ayat 2 penghinaan terhadap agama Islam dia kena ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar ya. Dan yang paling parah yang ketiga menurut saya harus dilidik itu TPPU tindak pidana pencucian uang. Bagaimana dia punya aset sebanyak itu dari mana? Dan yang pasti undang-undang kependudukan pasal tinggal keseriusan pemerintah. Jadi tegasnya saya Oke, bentar. Yang di sini tadi sudah habis, saya ambil di video yang lain ya. Ini nih Pak, ini lebih itu lagi ya. Ada beberapa video yang saya mau tampilkan, nanti mungkin bisa ditanggapi. Dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, kini Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaitun kembali menghebohkan publik. Sebab beredar video azan yang dikumandangkan saat sholat Jumat di Ponpes tersebut sangat berbeda dengan azan pada umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Setelah foto sholat itu, Nah, bisa ditanggapi Pak. Azannya kan pada wajarnya kan nggak seperti itu. Bagaimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Bunda. Tetapi sebelumnya saya juga ingin mencoba mengklarifikasi ke Bunda dulu. Tadi ketika Bunda tergabung dengan NII lain sebagainya, apakah betul NII tersebut terafiliasi dengan Al-Zaitun? Kan begitu? Iya, betul. Nah, karena apa Bunda? Saya juga sudah melihat semua beberapa isu-isu yang terkait menuduh bahwa Al-Zaitun adalah NII dan sebagainya. Itu sudah saya lihat semua. Karena memang tuduhan itu tidak memiliki dasar atau buktinya, mereka nggak bisa sampai sekarang membuktikan hal itu. Nah, kemudian tadi kenapa dalam bahasa, kan saya baru kenal Syekh tahun 2023, bisa saja Syekh telah merubah semua itu. Nah, begini Bunda, kalau saya menghukuminya, apa yang telah saya lihat. Kalau untuk apa yang disembunyikan lain sebagainya, saya bukan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah, ana ahkumu zawahir, wallahu ya'lamu sarair. Saya hanya menghukum apa yang saya lihat, sedangkan yang terpendam, yang disembunyikan adalah Allah yang menghukuminya. Tetapi ketika tadi ada kaitan bahwa NII dan Al-Zaitun, yang saya baca melalui literatur, memang tidak pernah terbukti akan hal tersebut. Jika memang ada foto yang menyatakan itu tempatnya di sini dan sebagainya, barangkali nanti Bunda bisa tunjukkan, kan begitu. Nah, kemudian tadi terkait masalah azan atau bahkan ritual ibadah yang lain. Begini Bunda, terkait azan itu sendiri, sebenarnya azan haruslah dilakukan dengan suara yang keras dan lantang. Kan kalau azan yang sekarang itu dilakukan dengan lagu, melagu-lagukan azan dan sebagainya. Padahal azan itu adalah harusnya keras. Maaf, saya potong dulu Pak. Boleh saya potong? Untuk azan suara keras itu harus keras itu di mana Pak? Dalilnya apakah di dalam hadis atau di dalam Quran? Nah, dalilnya itu ketika Rasulullah menyuruh azan Bilal. Kenapa Bilal bin Rabah yang disuruh azan? Dalam hadisnya Bunda, saya lupa itu hadis nomor berapa. Karena Bilal bin Rabah ini suaranya yang paling keras untuk memanggil. Jadi sebenarnya kalau mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, harusnya azannya keras. Begitu Bunda, bukan dilakukan. Oke. Artinya azan keras itu bukan perintah Allah kan, tapi dari hadis saja, sabda Rasul gitu. Betul, sabda Rasul. Karena begini Bunda. Bagaimana Bunda? Ya silakan, mungkin dijelaskan dulu. Oke. Ya, karena begini, azan adalah panggilan.
untuk memanggil orang-orang yang melaksanakan sholat. Panggilan tersebut dalam hadis ataupun yang lain itu nggak ada aturan baku. Oh, bahwa azan itu harus begini, enggak. Tapi azan itu harus disampaikan dengan suara yang jelas dan lantang. Itu saja Bunda, aturan dasarnya. Sehingga kalau Al-Zaitun azan dengan gerakan tangan dan sebagainya itu tidak masalah. Dan itu tidak ada satu syariat pun yang dilanggar. Begitu Bunda. Mungkin perbedaan congkaknya kali ya Pak ya. Tapi kenapa kok dianggap sesat sama Islam di negara ini? Walaupun sama misalnya Allahu Akbar kan gitu kan. Kalau kita biasanya umumnya. Nah ini hanya cengkoknya yang berbeda. Cengkoknya yang berbeda. Nah inilah yang menjadi permasalahan mungkin ya. Termasuk dengan sholat yang khotibnya waktu itu siapa? Ada muslimahnya ya kalau nggak salah ya. Kalau khotib sampai sekarang belum ada Bunda, itu hanya wacana Syekh Panji Gumilang menjadikan perempuan bisa khutbah untuk jamaah perempuan sebenarnya, tapi dipotong lah. Oh oke. Tapi untuk memimpin sholat jamaah itu ada juga perempuan dengan laki-laki yang dianggap sesat. Nah ini nyeleneh katanya itu Al-Zaitun. Nah ini coba mungkin bisa diluruskan Pak, sesuai berdasarkan dengan perintah Allah atau tidak, termasuk apa yang dilakukan sholat Islam pada umumnya, apakah juga sama seperti perintah Allah pada dalam Quran, begitu? Bisa dijelaskan Pak? Sebenarnya kalau perintah sholat dalam Quran pun tuh ya hanya sebatas teks prinsip umum, artinya berdiri, ruku dan sujud. Adapun terkait masalah mengangkat tangan dan sebagainya itu adalah manifestasi pemahaman dari para mujtahid, para imam mazhab kan begitu. Kemudian masalah imam sholat. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang menduduk samaratakan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki memiliki hak dan perempuan memiliki hak yang sama. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 sampai 72. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi katanya ada hadis yang jangan berimam kepada seorang perempuan. Memang ada, tapi itu hadisnya hadis dhaif. Sedangkan ada hadis yang lain, seorang istri Rasul pun diperintahkan untuk mengimami sholat wajib, yang dimana di situ ada seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini sebenarnya Bunda, kita sadar sebagai umat Islam teramat banyak pemahaman yang berbeda. Tapi jangan jadikanlah pemahaman tersebut sebagai penghakiman. Perbedaan pemahaman selagi masih memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Al-Quranul Karim, maka nggak boleh dihakimi. Dan dalam hadis pun memang ada perempuan boleh dijadikan sebagai imam sholat. Bahkan seorang ulama mazhab dari kelompok Syafi'iyah, yaitu Imam Muzani, kemudian Imam At-Tabari, dan juga Sufyan As-Tsauri daripada mazhab Hanafi, membolehkan secara mutlak perempuan mengimami laki-laki dalam sholat apapun. Artinya sebenarnya Islam di negara kita, entah itu di seluruh dunia atau di negara kita saja ya, pada umumnya mereka tidak sesuai dengan perintah Allah, begitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ketika dari Al-Zaitun melakukan praktek seperti itu, langsung otomatis akan dihakimi sebagai sesat, begitu ya Pak ya, maksudnya ya. Al-Quran katanya sebagai kitab suci, wahyu ilahi atau kalam Tuhan itu nyatanya hanya sebatas bacaan belaka, gak pernah dikaji, gak pernah dicari arti sesungguhnya. Sehingga Al-Quran itu menjadi momok yang menyeramkan, menghakimi orang Kristen lain sebagainya, kan begitu. Itulah yang terjadi Bunda sebenarnya. Ya, artinya kalau di dalam pandangan iman Pak Afifuddin sendiri, apakah yang disebut kafir itu bukan Nasrani dan Yahudi? Bukan. Oh gitu. Jadi siapa yang disebut kafir menurut Pak, itu juga Al-Quran, sesuai Al-Quran apa tidak gitu maksudnya? Oh, kalau sesuai Al-Quran bahkan siapapun bisa jadi orang kafir. Orang Islam pun jadi kafir bisa. Tuh, caranya bagaimana? Caranya ketika dia melihat Quran, contoh dalam Quran surah Al-Balad dikatakan bahwa diwajibkan untuk memerdekakan budak, tetapi dalam prakteknya banyak umat Islam yang masih menjalankan perbudakan,
padahal itu fase sahabat dan khilafah, justru mereka lah orang-orang kafir. Artinya kafir adalah mengingkari ayat-ayat Tuhan. Contoh ketika Bunda menjadi seorang Kristen, ya jadilah Kristen yang taat. Maka Bunda dalam pandangan saya bukan orang kafir. Karena Bunda tetap mengimani ajaran dan juga kitab. Kan begitu. Nah, orang kafir itu seperti apa? Ketika dia mengingkari pengajaran daripada Tuhannya yang telah tertuang dalam kitab suci mereka. Itu Bunda. Yang jadi perkara ini saya masih mempersoalkan dalam Quran Surah Al-Baqarah 120 tadi. Disebut orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke agamanya mereka. Nah, Allah di sini seolah-olah membuat perbedaan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani itu berbeda dengan sesembahnya umat Islam. Ini bagaimana dong, Pak? Sebenarnya begini, Bunda. Terkait masalah perbedaan menyembah dan sebagainya, atau terkait Al-Baqarah ayat di atas, kita harus melihat konteks sejarah. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita memahami teks kitab suci, kita lihat dulu konteks sejarahnya seperti apa. Kenapa Tuhan menyebut seperti itu? Kan begitu. Kemudian, alasan Tuhan menyatakan bahwa orang Kristen Yahudi nggak akan ridho kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Kan itu kan inti ayatnya. Lalu diartikan oleh teman-teman Kristen, oh berarti agama kita ini memiliki perbedaan dengan Islam. Nah, maka saya jawab, Bunda, sesungguhnya seluruh umat beragama itu memiliki syariat masing-masing dan memiliki nabi masing-masing. Sebenarnya, kalau dalam Quran Surah Al-Baqarah yang paling terakhir, dinyatakan oleh Allah bahwa kalian nggak boleh pilih kasih kepada salah satu Rasul. Kalian harus beriman kepada seluruh Rasul. Itu pengajaran sejati sebenarnya, Bunda. Dan juga nggak boleh kasih kepada kitab suci, nggak boleh. Artinya, tadi perlu namanya pemahaman, reinterpretasi kembali, Bunda, agar tidak menjadi ayat penghakiman, ayat kekerasan. Baik. Yang jadi persoalan gini, Pak, Islam dengan kekristenan mau dibilang tidak dipersoalan pun tetap menjadi persoalan. Nah, persoalannya adalah ketika Anda tadi memaparkan suatu ajaran yang saya lihat ini sangat toleran gitu ya. Yang jadi persoalan adalah nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Al-Quran itu sendiri, itu mirip sekali dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab kami. Gitu kan? Kitab Taurat dan juga kitab Injil. Gitu ya. Dan di situ ada tokoh-tokoh yang bukan nabi, kemudian di dalam Al-Quran itu menjadi nabi, seorang raja menjadi nabi. Bahkan ceritanya berbeda. Yesus adalah Isa. Sementara Yesus di dalam Alkitab itu disalib, kemudian Al-Quran itu menyangkalnya seperti itu. Nah, tentu saja mau dibilang toleransi seperti apapun oleh umatnya, jelas ini akan menimbulkan perselisihan antar kedua agama ini. Nah, ini bagaimana cara menyingkapinya itu, Pak? Silahkan. Ya, cara menyikapinya yang paling gampang adalah apa? Untuk masalah keimanan kita, terkait Tuhan kita atau Rasul kita siapa, nggak perlu diperdebatkan, Bunda, sebenarnya. Cukup itu menjadi pengajaran pribadi untuk diri kita saja. Itu yang paling penting. Kemudian terhadap sesama, dalam konteks toleransi dan sebagainya, mari kita usung pengajaran yang umum, prinsip dasar. Prinsip dasar apa sih dalam beragama? Itu tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan, ya Tuhan di sini saya mengartikan Tuhan yang menciptakan kita, Bunda, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Kemudian, barang siapa yang mereka percaya kepada hari pembalasan, artinya kita percaya bahwa setiap perbuatan kita pasti dibalas oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, pokok dari agama apa? Amala amila solihah, melakukan perbuatan kebajikan sebagai manifestasi dia perwujudan daripada mengaku orang yang beragama. Itu aja, Bunda, garis umumnya. Dan memang ada ulama yang menyatakan hal demikian, yaitu Hamka, bahwa harusnya ini aja jadikan pegangan dasar. Janganlah masalah-masalah ranting, masalah syariat, masalah kisah-kisah Rasul justru kita jadikan sebagai perdebatan. Nah, memang saya akui banyak kelompok, daripada kelompok saya sendiri, umat Islam ya, Bunda ya, justru menjadikan masalah perbedaan cerita Rasul, perbuatannya sebagai penghakiman. Ini yang saya tentang, khususnya dalam channel saya, Bunda. Saya nggak mau seperti itu.
Baik, ini sangat bagus sekali. Hanya saja begini Pak, mohon maaf, ini Bapak kira-kira mau nggak karena memang channel saya ini memang membahas kedua sisi agama itu seperti biasa. Tetapi sekali lagi, saya bukan pembenci agama lain, bukan. Ya, alasan saya untuk berbicara di sini pun, ya tadi sedikit saya ngobrol dengan Pak Udin ya sedikit ya. Itu alasannya karena memang pertama saya sampaikan bahwa Al-Quran dengan Alkitab itu memiliki keterkaitan dari segi tokoh maupun ajaran atau sejarahnya ya karena Al-Quran sendiri telah membenarkan kitab Taurat dan Injil kan gitu ya artinya menyebut keyakinan dan agama lain gitu ya dan kedua adalah kesalahpahaman umat Islam terhadap iman kekristenan selama ini seperti halnya saya dulu waktu masih muslim dan itu masih disalahpahami oleh banyak umat Islam sampai sekarang, maka sebabnya saya berdiri di sini untuk saya meluruskan bagaimana konsep iman kekristenan. Seperti itu ya Pak. Jadi saya berharap Pak Afifuddin sendiri tidak sensitif atau tidak marah ketika saya juga mempertanyakan tentang kedua pemahaman ini ya Pak ya. Pertama-tama tetap apapun perbedaan kita tetap NKRI. Betul ya Pak ya? Nah, Betul Bunda. hanya saja nggak apa-apa. Iya betul. Hanya saja begini Pak, yang jadi persoalan adalah dari Kemenak sendiri, ini Menteri Kementerian Agama di negara kita ya Pak ya, yang jelas-jelas itu dapat gaji dari pemerintah, begitu ya. Nah, ketika menafsirkan Qur'annya tersebut ya, itu disebutkan kitab-kitab kami dalam Matius, dalam Lukas, dan lain sebagainya. Nama-nama tokoh yang terdapat dalam kitab kami dijadikan tafsir bagi mereka ketika mengemukakan ayat per ayat dalam Quran. Begitu Pak. Nah, ini bagaimana? Sudah tentu kami terus akan itu membuat kami yang selalu harus bicara. Ini bagaimana sih? Di sisi lain kami ingin toleransi. Di sisi lain kami harus mengabarkan Injil. Di sisi lain kami harus menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sisi lain Yesus memerintahkan sebagai amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di sisi lain di agama Islam, dalam Kementerian Agama sendiri membuat penyesatan, membuat pembelokan makna daripada kitab kami, Pak. Begitu, Pak. Mungkin silakan ditanggapi. Nah, jadi gini Bunda, sebenarnya kesalahan daripada, mohon maaf, Kementerian Agama. Artinya ketika mereka mengambil referensi daripada kitab agama lain, ya jangan justru disalahkan referensi tersebut. Atau justru malah dibandingkan dan sebagainya. Begitu. Kemudian terkait tafsir daripada Al-Quran atau kitab suci umat Islam, yang memang kalau untuk tafsir Bunda, itu kan untuk golongannya sendiri. Kan begitu. Sama halnya dengan teman-teman Kristen berhak menafsirkan dan sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan ketika apa? Ada satu pandangan daripada kelompok umat Islam menyatakan bahwa Alkitab itu bukanlah kitab suci, karena telah bercampur baur dengan tulisan tangan murid-murid Yesus, kan begitu. Tetapi dipakai untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, inilah menjadi permasalahan sebenarnya apa? Karena kita memandang, umat Islam hanya memandang Al-Quranlah yang telah sempurna, Alkitab tidak. Ini adalah pandangan yang sangat berbahaya. Yang dimana kalau kata Syekh Panji bilang, inilah orang-orang yang nggak pernah baca Quran, nggak pernah memahami Al-Quran. Justru Al-Quran itu juga membutuhkan Alkitab, apalagi dalam hal menafsirkan. Contoh penciptaan Nabi Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran itu nggak ada penjelasan serinci dalam Alkitab. Maka Alkitab wajib untuk kita baca sebagai umat Islam, wajib kita baca untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada satu pengajaran Bunda daripada Rasulullah yang mungkin tidak diajarkan oleh umat Islam saat ini, yaitu adalah apa? Alkitab atau Injil, Taurat, janganlah kita tolak semuanya dan janganlah kita percaya semuanya. Kita ambillah mana yang dapat memperkuat iman kita. Begitu Bunda sebenarnya. Oke, kenapa kok diambil sebagian saja, jangan diambil semua, tapi sebagian saja, kemudian jangan dibuang semua juga sebagian saja. Kenapa? Kenapa nggak diambil semua? Sementara dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran itu telah membenarkan Taurat dan Injil. Nah, ketika dibenarkan,
Kenapa kok sebagian diterima dan sebagian tidak? Ini penyebabnya apa gitu, Pak? Silakan. Penyebabnya tadi adalah kita mengambil ayat tersebut yang tidak melanggar daripada syariat ajaran kita, Bunda. Sehingga kita ambil mana yang sesuai, begitu. Ya, sesuai apa ini kira-kira? Bisa dijelaskan sesuai apa? Menyesuaikan apa? Ya, yang sesuai dalam syariat kita. Contoh, Bunda, dalam masalah pernikahan, ya, ada satu pengajaran daripada Yesus dalam Matius kalau tidak salah, yang barang siapa telah disatukan di hadapan Allah, maka tidak berhak dipisahkan oleh manusia. Itu, kalau saya pribadi, saya yakini itu. Bahkan saya menerima Yesus dalam bentuk firman-Nya. Dalam hal ini, Bunda. Nah, hal ini boleh kita pergunakan, dalam umat Islam boleh dipergunakan. Nah, mengapa tadi ada yang tidak boleh kita ambil jika memang adanya pertentangan dalam Al-Quran? Itu yang tidak boleh kita ambil, Bunda. Nah, tidak boleh kita contohnya ambil. Apa? Bisa nggak Pak Afifuddin bisa menjelaskan kira-kira yang tidak diterima akidah Islam dalam Alkitab itu apa? Mungkin bisa tercerahkan ya teman-teman Muslim semua sama Kristen. Ada mungkin ya, mungkin Bunda lebih paham terkait ayatnya, yang dimana ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu manusia, artinya mengagungkan manusia menjadi seorang Tuhan. Nah, dalam pengajaran Islam, manusia itu bukanlah Tuhan, kita sama rata di hadapan manusia. Nah, begitu, Bunda. Oke. Termasuk kalau di dalam Alkitab itu bukan kami menuhankan manusia, melainkan firman itu telah menjadi manusia. Tadi kan Bapak percaya bahwa Yesus adalah kalimatnya, kan gitu ya. Kalimat yang bernuzul menjadi manusia, kan begitu ya. Itulah konsep iman kekristenan. Jadi pada mulanya adalah firman, itu dalam Yohanes 1 ayat 1 menyebutkan ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu bagi iman kekristenan. Nah, jadi konsepnya bukan kami menuhankan manusia, melainkan bagaimana umat-umat yang disebut beriman mempercayai bahwa Tuhan berteofani dan dia menggenapi akan janjinya untuk menyatakan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menyatakan namanya, dia harus menggenapi akan perkataannya menjadi juru selamat. Begitu ya. Maka dalam Yohanes 14 ayat 6 menyebutkan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan pernyataan Yesus menyebutkan dalam Yohanes 8 ayat 24. Di situ menyebutkan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dan kami juga mempercayai asal usul Yesus bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 8 ayat 23-nya. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Di sini sudah memberikan petunjuk bahwa Yesus bukanlah manusia. Mohon maaf, kan Muhammad manusia biasa, ya kan? Nah, artinya kami tidak menuhankan manusia. Jadi berbeda Yesus dengan Muhammad, begitu Pak. Itulah iman kami. Nah, kalau misalnya dikatakan di dalam iman Islam itu memiliki akidah yang berbeda, itu kemudian ditolak karena salah paham tentang iman kekristenan bahwa kami menuhankan manusia. Ini harus dicoba untuk ditelaah lagi loh Pak, seharusnya Quran dengan Alkitab ini. Karena ternyata Al-Quran dan juga umat Islam seluruh dunia telah salah paham mengenai iman Kristen, Pak. Begitu. Bagaimana dong solusinya? Solusinya adalah buka-bukaan antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi gini, Bunda, tetap ya, kita baik, silakan. Dan sebagainya, ya. Kalau dalam kita bahwa Tuhan tidak beranak lain sebagainya, kemudian dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus bukanlah dari bawah, ada Ruh Kudus yang ditiupkan oleh Tuhan. Kemudian lain sebagainya itu. Sebenarnya begini, Bunda, kalau saya pribadi melihat terkait perpecahan tersebut, pemahaman terkait daripada Tuhan dan sebagainya, kalau saya pribadi dan juga yang saya ambil daripada pengajaran Syekh Panji Gumilang, untuk masalah Tuhan, mau benar mau salah, itu terserah. Biarlah Tuhan yang menghakimi nantinya. Intinya kita tetap jalankan agama kita masing-masing. Begitu, Bunda. Nah, adapun tadi, kita memaksa umat Islam untuk percaya, kalau umat Kristen wajib percaya kepada Nabi Muhammad, itu nggak akan ketemu.
Karena memang Tuhan sudah takdirkan kita untuk senantiasa berbeda pendapat. Kan begitu, Bunda. Nah, dari perbedaan inilah bagaimana cara kita mengkompromikan terutama hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jangan sampai masalah hak asasi manusia itu ternodai, terkungkung oleh masalah agama, yang dimana agama katanya menjadikan atau agama diturunkan oleh Tuhan sebagai jalan perdamaian, nyatanya agama menjadi jalan perpecahan, kan begitu. Nah, untuk masalah kita serahkan masing-masing kepada setiap umatnya, begitu, Bunda. Kalau saya pribadi. Baik, kita kasih kesempatan dulu untuk Ibu Linda, mungkin ada yang mau dipertanyakan, nanti saya akan tanya lagi, tapi sebelum saya minta maaf ya Pak Afifudin, karena saya sudah beritahukan bahwa channel ini kan channel edukasi, biasanya memberikan pencerahan dari keduanya. Saya memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Afifudin adalah satu bentuk toleransi atau menghormati terhadap agama-agama lain. Maka konsep Al-Zaitun, kalau saya simpulkan, sebenarnya Pak Panji Gumilang ini ingin membawa agama Islam itu lebih menunjukkan kepada toleransinya dan lebih menunjukkan NKRI-nya, begitu maksudnya ya Pak ya. Jadi tidak peduli dengan perbedaan, konsep yang memiliki perbedaan, kemudian tidak peduli dengan imannya berbeda, ya. Yang penting Tuhannya tetap satu. Memang Tuhan seluruh dunia itu tetap satu. Hanya cara kita mungkin salah, ya. Kemudian jangan-jangan juga kita salah menyembah Tuhan, kan kita nggak tahu. Intinya yang kita sembah adalah Tuhan Sang Pencipta. Nggak tahu Tuhan yang mana yang disembah, barangkali maksudnya seperti itu ya, dari konsepnya Pak Panji. Baik, oke. Ini tadi juga ada pertanyaan kembali. Nggak apa-apa ya Pak Obidun ya, kita mungkin diskusi tentang perbedaan keyakinan. Karena kalau saya bertanya terus tentang Al-Zaitun, sepertinya ya mentok ya. Begitu saja pasti penjelasannya, kan gitu. Ya, tapi nanti Bu Linda ada pertanyaan kok. Bu Linda ada pertanyaan. Al-Zaitun itu kan sendiri, jika dikatakan bermasalah terkait hukum, maka harus ada bukti hukum yang mengarah. Dan sampai sekarang pun nggak ada, kan begitu Bunda. Bukan masalah mentok karena nggak ada jawaban dan sebagainya, tapi memang nggak ada bukti yang membenarkan atas tuduhan tersebut. Gitu Bunda. Silakan Bunda Fatimah. Baik. Ya, makanya saya bilang sebenarnya Al-Zaitun sebenarnya selama ini sudah terdengar isu yang sangat tidak sedap. Bahkan Pak Panji Gumilang sendiri sempat di penjara ya Pak ya? Betul nggak? Di penjara pun. Gimana Pak? Di penjara 1 tahun Bunda. Nah iya. Artinya memang sudah dipandang melanggar hukum. Nah, boleh tahu nggak pelanggaran yang dilakukan oleh Panji Gumilang menurut hukum negara kita? Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terkait pasal 155A, penodaan agama Bunda. Jadi pasal ini adalah pasal yang paling sakti. Ketika ada orang yang terkena pasal ini, maka nggak akan bisa keluar. Contohlah Bang Ahok, kemudian Syekh Panji Gumilang. Nah, pasal penodaan agama ini adalah pasal yang sangat sering untuk dikaitkan, dituduhkan kepada orang-orang yang mengkritik ajaran agama. Kan begitu Bunda? Betul. Termasuk kami ya. Termasuk kami para umat Kristen yang selalu bicara salah sedikit saja langsung ciduk. Tapi kalau mereka membuat penghujatan itu bebas Pak. Ini contoh ya. Ini mohon maaf ya, saya akan share video dari mereka. Ini kan bicara kenyataan ya Pak ya. Ini bicara kebenaran kita ya Pak ya. Boleh ya, saya izin boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan Bunda. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan. Penistaan dalam agama Pak. Menghina tokoh, menghina agama. Itu penistaan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh.
gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur 1 burung. Gini kan kayak iya kan gini kan, ini telur itu ada burungnya gini. Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin, Tuhan bernonot. Iya, saya habis nyusun Yesus. Yesus mau mana? Kiri kanan? Kiri dulu lah Nor katanya. Oke, ayo sayang. Aku bilang gitu. Nah, disusuin lah sama Yesus ya kan. Sebelah mana lagi sayang beb? Sebelah kanan. Terus mana lagi? Jilat tempik. Oh ayo sini jilat yuk. Biar saya bisa lebih mengejar. Nah, begitu Pak. Tapi bebas. Tidak ada sedikit pun direspon walaupun dilapor. Nah, ini ada apa negara ini? Ya, pada intinya, negara kita Bunda menjadikan agama sebagai politis. Jadi agama yang ada di Indonesia dijadikan sebagai alat politisasi. Ketika siapa kelompoknya yang paling banyak, mayoritas, dia berhak menindas minoritas. Seperti yang terjadi sekarang. Jujur tadi saya nonton, mohon maaf agak malas juga nonton bahasan gitu, astagfirullah. Padahal muslimah loh Pak. Makanya saya bilang orang berkerudung nggak ada risih-risihnya bicara seperti itu. Mohon maaf kami, walaupun tampilan kami apa adanya, bicara seperti itu sangat tabu bagi kami. Begitu loh Pak. Betul, Bunda. Ya artinya tadi Bunda, kalau kata Syekh Panji Gumilang, agama tidak dijalankan, Al-Quran ditinggalkan. Sehingga yang muncul saat ini adalah umat Islam yang seperti itu, menghinakan agama lain. Nah ini yang terjadi Bunda. Makanya untuk menjawab itu Bunda, Syekh Panji Gumilang memiliki suatu terobosan, yaitu ajaran ilahi. Oke, artinya Pak Panji Gumilang ini sebenarnya ingin membuat terobosan tentang Islam yang rahmatan lil alamin beneran. Karena Islam rahmatan lil alamin itu merek dulu Pak. Kalau sekarang itu sudah merek kecap menurut saya. Ya orang hanya promosi-promosi tapi tidak sesuai dengan perilaku mereka gitu ya. Mereka merindukan yang namanya keadilan, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan keadilan. Kan begitu. Nah, kemudian kalau seandainya apa yang disampaikan Zuma tadi mengatakan bahwa dalam kitab kami Yesaya 9 ayat 5, ya, seorang putra diberikan kepada kita. Dia memiliki gelar Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Itu tidak lain tidak bukanlah Yesus, melainkan baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya yang bicara itu Pak Panji Gumilang, mungkin sudah langsung masuk bui itu Pak. Betul nggak? Iya. Nah itu. Tapi sampai sekarang enggak loh Pak. Jadi gimana ini? Makanya wah ini menarik juga sih sebenarnya, walaupun mungkin sedikit membawa dampak kontra Pak. Ya, tujuan. Oke, baik silakan. Jadi sebenarnya mereka itu yang menjadi apologet Islam itu mereka memiliki backing satu, yang kedua ada bohirnya. Jadi ada yang mendanai dan sebagainya. Saya yakin itu. Kenapa demikian terjadi? Karena saya meyakini, contohlah dalam kasus Syekh Panji Gumilang kemarin, yang menyatakan dia mantan orang dalam di Al-Zaitun dan sebagainya. Ternyata dia itu di-backing, dilindungi oleh kelompok orang kaya ya, daripada Hizbut Tahrir. Diberikan kelengkapan dan sebagainya. Kan begitu Bunda. Nah kemudian tadi kenapa sampai Panji Gumilang terkena pasal penodaan agama? Karena dari awal Syekh Panji Gumilang dituduhkan Al-Zaitun sebagai NDI, nggak kena. Kemudian ada berita bahwa Syekh Panji Gumilang melakukan, mohon maaf, tindakan pelecehan juga nggak kena. Nggak terbukti dan sebagainya, kan begitu. Maka diambillah tuduhan yang paling bisa untuk dibuktikan, yaitu penodaan agama. Oleh karena itu saya dari awal bilang bahwa segala tuduhan, baik itu NII dan sebagainya, wajib dibuktikan, agar tidak menjadi isu liar di kalangan masyarakat. Begitu Bunda.